pernah rindu kepada kita dahulu, wahai ayahanda kepada adinda yang Allah rahmati. Duduk Rasulullah begini bersama sahabat. Ana mustaqim min ikhwani, aku sedang rindu dengan saudaraku. Heran sahabat, alasna ikhwanika ya Rasulullah? Tidakkah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Lah, tidak. Bal antum ashabi. Engkau itu adalah sahabatku, kata Rasulullah. Wa aina ikhwanik? Mana saudaramu ya Rasulullah? Ikhwanna alladziina la yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku nanti kelak ada orang yang belum pernah bertemu denganku, tapi senantiasa lidahnya berselawat kepadaku. Dia belum pernah bersamaku, tapi dia senantiasa rindu kepadaku. InsyaAllah inilah jamaah-jamaah yang rindu dengan Rasulullah. Ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama Rasulmu di surga ya Allah ya Karim. Disampaikan langsung oleh pengurus, insya Allah amanah dan dialokasikan tepat pada orang-orang yang berhak menerimanya. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid An-Naba yang telah bekerja luar biasa dalam memakmurkan Masjid An-Naba yang kita cintai ini. Sudah banyak kita lihat Bapak Ibu pembangunan fisik yang kita lihat. Dan tidak lain tidak bukan berkat kerjasama yang kita niatkan, apapun yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada anak kami, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Sekali lagi Bapak Ibu, menjalankan infak sedekah ini cukup sekali saja, karena mungkin nanti jam 7.30 pas kita akan. Kemudian yang berada di luar juga tetap patuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Belum. Kalau sholat kok banyak masuk. Kemudian jika Bapak Ibu lupa membawa masker dari rumah di bagian depan sana menjalankan kotak infak ini Bapak Ibu. Sebagai informasi juga, nanti kami mohon kepada Bapak Ibu semua setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ini, mereka sama-sama kita dengarkan ya, khatib kita menyampaikan materinya bersama-sama. Kemudian untuk informasi pemotongan hewan kurban Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan pada pukul 8.30. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang melaksanakan kurban di Masjid An-Naba untuk dapat datang lebih awal, untuk datang lebih cepat, karena akan dilaksanakan pada pukul 8.30. Kemudian kepada kita bersama juga kami sama-sama kita ramaikan dalam pelaksanaan. Dilanjut aja bicara berikutnya, nggak bisa dipakai. Siap Haji? Ada dokumen nggak? Dokumen. Pak Henry, bagaimana? Yang masih jalan di luar, lanjut aja ke agenda berikutnya, nggak apa-apa Pak Guru. Oke, siap, terima kasih Pak Haji. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuki acara kita selanjutnya adalah kata sambutan atau wawancara kata dari Ketua Umum Masjid An-Naba kepada Bapak Haji Nur Hasan. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum dengan hikmat. Saya sebagai mewakili pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha
1442 Hijriah. Kita telah melaksanakan beberapa pembangunan seperti yang kita lihat sekarang ini. Alhamdulillah kita telah melakukan pembuatan paving block, di mana paving block ini memberikan kita kenyamanan sehingga melakukan menggirakan. Yang kita anggarkan waktu itu sekitar 80 juta, alhamdulillah hampir tercapai. Sampai saatnya kita hari ini berkumpul bersama-sama. Betapa banyak manusia yang sudah diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan yang hari ini mereka berleha-leha di rumah, tidak mau mereka melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Tapi di balik itu ada tetangga kita yang kepingin melakukan ibadah sholat Idul Adha bersama kita hari ini. Tapi apa daya, tubuh mereka terbujur dalam keadaan sakit. Mereka masih merengek, merintih, memohon kepada Allah, berdoa dia kepada Allah, wahai Allah, sembuhkan kami di hari Idul Adha ini. Kami akan melakukan sholat Idul Adha bersama sahabat, handai taulan karim kerabat kami. Tapi apa daya, tubuh mereka masih dalam keadaan sakit. Bagi kita yang sudah masuk ke dalam masjid ini bersama-sama, minta khotib satu, jangan pulang dulu, dengarkanlah khutbah yang singkat ini. Hadirin, ketika takbir bergema di ufuk barat, matahari terbenam di ufuk barat kemarin, membesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula lah hendaknya sendi-sendi kehidupan kita. Tak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kedudukan, pangkat, jabatan, semua itu semua hanya seakan-akan engkau yang kaya, hanya seakan-akan engkau yang berkuasa. Tapi tatkala sudah terbujur jenazah itu kangku di depan Masjid An-Nabawi ini, maka ketika situlah sampainya kekuasaan kehebatan kita. Sudah banyak yang menyolatkanmu di belakang itu. Maka ketika itu tidak ada hebatnya kita. Beda dengan Allah. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada dan kuasa sebelum kalimat ada itu. Walaupun kalimat ada itu tiada. Itulah dalil sifat nafsiyah wujudnya. Hal wajibatul lizzati madamatil dzat ghairu mu'alatin bi'illat. Hal yang wajib bagi zat yang pantas disebut dia ketuhanan, yang pantas dia sembah, itulah dia qiyam. Baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Ayahanda kekanda adinda yang Allah rahmati, di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, musibah yang silih berganti masih Allah berikan. Semoga dengan apapun bentuk musibah yang sedang Allah memberikan ini, bertambah dekatnya hendak diri ini kepada Allah. Karena musibah yang terbesar adalah tatkala diri ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang sudah diberi ujian tapi dia lolos dengan ujian itu yang Allah inginkan. Tapi tidak sedikit manusia yang ketika diberikan ujian musibah dia merengek, meronta lalu memohon pertolongan manusia. Padahal jelas dalam surat Yunus Allah katakan 127, wa iyamsaskallahu bidurin. Kalau Allah nak menurunkan musibah, penyakit, bala, apapun bentuknya, la kasyifalahu illahu, tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa membangkitkan ekonomi, tidak ada, semua itu kecuali Allah. Dialah malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dialah yang raja mengkerajai daripada kerajaan ini. Idul Adha adalah disebut juga dengan Idul Kurban. Pemotongan penyembelihan hewan kurban yang pertama yaitu tatkala ada ujian kepada Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Bentuk rasa kecintaan ini maka dijulukilah Ibrahim dengan Khalilullah. Tidakkah wahai ayahanda, ibunda yang Allah rahmati, Ibrahim adalah orang yang sangat mengesahkan Allah. Sampai-sampai ayahnya yang luar biasa membuat berhala dilawannya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ya, kenapa engkau mau menyembah, mau minta tolong ke sesuatu yang tidak bisa mendengar, mengkayakan, membantu engkau ya? Ini hanya sekedar patung ya. Tengoklah hebatnya tauhid daripada Ibrahim. Tapi Ibrahim juga adalah orang yang sangat mengagungkan Allah, yang sangat cintanya kepada Allah. Puncak cintanya itu kepada Allah. Pernah terlompat kata-kata itu kepada Allah. Ya Allah, jangankan lagi harta, benda, kedudukan, pangkat, ternakku yang luar biasa banyak ini, anak pun andai kata hendak engkau minta kukorbankan ya Allah, kan kukorbankan. Tapi tak boleh, kehendak harus berlaku. Apa yang terjadi? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya
bunayya inni ara fil manam inni albauka fanzur madza tara. Nah, jauh sebelum engkau dilahirkan, nak, ayah pernah berjanji mengungkapkan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, nak. Jangankan lagi harta pangkat kedudukanku, engkau pun siap kukorbankan demi cintaku kepadamu, nak. Lihatlah seorang Ibrahim yang luar biasa mengorbankan anaknya demi cinta kepada Allah. Hari ini yang Allah minta bukan anak kita, Pak. Hari ini bukan Allah minta daripada darah anak kita, tapi yang Allah minta adalah inna a'tainakal kautsar. Aku sudah banyak memberikan nikmat kepadamu, wahai penduduk Anaba. Kami sudah banyak memberikan daripada rezeki kepadamu. Andai katalah air kemasan yang dalam botol untuk kita tuliskan pekerjaan rumah, tuliskan nikmat Allah banyak, Pak. Tapi kata Allah Ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Andai kata air laut bukan air kemasan, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi, untuk menuliskan nikmat Allah, untuk menuliskan daripada kebesaran Allah. Tidak cukup air laut itu untuk menuliskan nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar walau ji'na bimislihi madada. Walaupun engkau hantarkan sebanyak itu lagi air laut untuk menuliskan nikmat Allah, tidak cukup. Fasolli, Allah panggil kita, wanhar, maka berkurbanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Allah sudah memberikan segalanya itu kepada kita? Adakah harta yang sudah engkau sisihkan? Bahwasanya ada fakir miskin sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tadi. Ada anak yatim, tidak ada fakir miskin ustaz, tidak ada anak yatim khatib. Masjid anak menunggu uluranmu. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kita beramai-ramai dalam surat At-Taubah, yauma yumha. Adakah harta kita di rumah? Adakah perak kita di rumah? Demi Allah, yauma yumha 'alaiha fi nari jahannam. Hari itu harta yang kau kumpulkan, yauma yumha 'alaiha fi nari jahannam, dibakar di neraka jahannam. Fatukwa jibahuhum, dihentakkan ke kedingmu, wa junubuhum, perutmu, wa zuhuruhum, punggungmu. Dengan bangga Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kau pelit-pelit dahulu dengan masjid An-Naba. Fazuku ma kuntum taknizun. Rasai apa yang kau terjebak dengan harta, sehingga engkau masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Engkau diperbudak oleh harta dan engkau pelit dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibrahim siap mengorbankan anaknya, siap berpisah dengan anaknya demi cinta kepada Allah. Sanggupkah hari ini kita berpisah? Tapi perpisahan hari ini yang Allah minta bukanlah perpisahan engkau sembelih anakmu, tidak. Tapi maukah hari ini, tahun depan engkau berpisah dengan anakmu? Dengan cara apa, Ustaz? Yaitu dengan cara engkau hantarkan anakmu ke pondok pesantren. Berpisahlah dulu sekarang, engkau hantarkan ke rumah-rumah tahfiz. Berpisahlah dulu sekarang, ada MDA yang ada di Masjid An-Naba ini. Hantarkan anakmu, jadikan anakmu solehnya sebagaimana solehnya Ismail. Teringat kisah daripada korban ini, seorang anak yang luar biasa solehnya. Ismail adalah seorang anak yang luar biasa santun, beretika. Mana bukti kesolehan Ismail? Jangankan lagi perintah ayahnya, pisau yang akan memborok lehernya dia siap. Apa katanya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, andai kata ini memang perintah Allah, ya. Andai kata memang ini ada rasa cintamu kepada Allah, ya, lakukan segera, ya. Insyaallah kau akan mendapatkan aku sebagai anak yang santun, anak yang bersabar, ya. Lihatlah seorang anak, betapa merunduknya seorang Ismail kepada ayahnya. Hari ini kau ingatkan, kita yang hadir hari ini pasti sebagai anak. Ismail adalah suri tauladan cintanya kepada orang tuanya. Betapa luar biasa etikanya kepada orang tuanya, walaupun pisau yang akan menoreh lehernya. Hari ini mampukah kita belajar daripada perang Ismail? Kita yang hadir hari ini, pernahkah kita dulu singgah di kota Duri ini, Pak? Singgah di kota Duri ini, lalu singgah tersebut kita belum punya rumah, belum punya pekerjaan, pasti kita ditumpangi oleh seorang teman. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan,
Lalu ketika kita sudah dapat pekerjaan, lalu kita cari rumah kos. Berceritalah kita di akhir hari tua kita, dahulu nak, kalau tidak ada si fulan, kalau tidak ada si ayah menolong ayah di sini, maka entah kenapa lah mungkin tidak dapat ayah bekerja. Hanya 3 bulan engkau ditumpangi oleh sahabatmu, berterima kasihnya engkau ingat segalanya. Hari ini khatib ingatkan, pernahkah kita teringat dahulu kita pernah ditumpangi oleh seorang ibu selama 9 bulan? Pernahkah kita mengingat bahwasanya berterima kasih kepada seorang ibu yang ibu itu sudah di belakang sudah tua dan renta, lalu dia kepingin minum, lalu dia kepingin meraba, menggigil tangannya minta air minum, lalu kita harti, Pak. Pernahkah kita teringat jasa seorang ayah mulai pagi sampai sore berkeringat, terbakar kulitnya, patah tulangnya, tidak pernah dia marah ketika kita minta jajanan, Pak. Teringatkah kita seorang ibu yang mana dulu pernah mengandung kita, sakit, mabuk, muntah dia dahulu, lalu ketika pecah rahimnya mengeluarkan kita, tidak pernah dia berkata muak kepada kita. Malah ayah berbisik mesra kepada telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazankannya kita, Pak. Ibu membawa kita, menggendong ke dada kita, lalu berkata, apa katanya kepada seorang anak? Nah, berbisik ke telinga dengan mesra, jadilah engkau anak yang soleh bagi yang laki-laki, jadilah engkau anak yang soleh bagi yang perempuan. Tapi tubuh itu kita hantarkan ke panti jompo. Kini tubuh itu kita harti neraka yang mana yang pantas kita dimasukkan, neraka yang mana yang pantas kita kejerumukan, ataukah berhak kita masuk surga Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajarlah menunduknya sebagaimana belajarnya kita diajarkan oleh Ismail merunduk kepada Ibrahim. Ayahanda yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, teringat kita ketika hari ini perjalanan Siti Hajar, ibu yang luar biasa yang begitu berkorban untuk anaknya, yang luar biasa membesarkan anaknya, tapi dibisikkan oleh syaitan iblis, anakmu akan digorok. Apa kata Siti Hajar? Jangankan lagi anakku, aku saja siap digorok. Andai kata ini memang permintaan cinta kepada Allah. Ya Allah, luar biasanya seorang ibu. Pagi hari itu dimandikan seorang anak oleh seorang ibu yang bernama Siti Hajar, dibersihkan anak, dipakaikan baju, lalu dibawa oleh seorang ayah. Lambaian tangan di depan pintu Siti Hajar menghantar anak, sampai sayup-sayup mata memandang, hilanglah anak itu dibawa oleh orang tua. Apa yang terjadi? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala sudah dibaringkan Ismail, apa yang terjadi ayahanda? Digantilah Ismail dengan kibas yang besar, keluar suara sekonyong-konyong, wa nadainahu ayya Ibrahim, hebat engkau Ibrahim, kata Jibril, qad sadaqta ru'ya, engkau sudah memenuhi mimpimu, engkau sudah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pantas Allah ganti kibas itu, pantas Allah ganti Ismail dengan tubuh yang luar biasa itu, dengan kibas yang besar. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami ganti kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Apa maksudnya, Pak? Demi Allah, sedekah ayahanda hari ini, celengan yang kita masuk ketika berjalan tadi, kurban yang 21 ekor luar biasa hari ini, demi Allah tidak ada satu kebaikan pun yang tidak Allah ganti. Pasti Allah akan kali lipat gandakan dari kurban ayahanda bunda hari ini, insyaallah. Amin ya Allah ya karim. Kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Engkau tidak diterima kebaikan sampai engkau memberikan yang terbaik. Yang terbaik bagi Ibrahim adalah anaknya. Yang terbaik mungkin hari ini adalah harta, benda, kedudukan, pangkat kita. Tidakkah jenazah itu diikuti oleh 3 perkara? Ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, amalnya, kemudian daripada hartanya, wa maluhu yarji'anis, naini, pulang yang 2, Pak. Yang tinggal amalan kita. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang diberkahkan Allah Ta'ala. Saudaraku yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, perjalanan haji berkumpul kita adalah tujuan untuk mencintai Allah. Pada hari ini sama-sama kita dengar, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Saudi Arabia yang seharusnya 8 juta orang sudah berkumpul hari ini di Padang Arafah.
Mereka berbaju putih bersama-sama, laksana gresi malaikat maut sudah memanggil mereka. Atau berkumpul di padang Arafah hari ini, tujuan mereka adalah untuk apa? Laksana geladi resik besok beginilah di padang mahsyar. Saudaraku yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, andai kita ada yang sudah diberikan rezeki yang luas, andai kata belum bisa tahun ini, berangkatlah haji. Karena kata Rasulullah, Allah berkata dalam hadis qudsi, innal abda, sesungguhnya hambaku, ashahtu lahu jismahu, hambaku sudah kuberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ausa'tu rizqahu, rezekinya sudah kuluaskan, walam yafid ilayya, tapi dia tidak datang kepadaku untuk menunaikan ibadah haji. Apa kata Allah? La mahrumun, akan tertolak kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun marah kepada seorang laki-laki. Andai kata engkau sudah mampu berhaji, wa man ataqal hajj wa lam yahujju, engkau tidak mampu naik haji, kata Umar bin Khattab, maitatan jahiliyatan au yahudian, boleh pilih matinya dalam keadaan Yahudi. Ayahanda yang Allah rahmati, penutup dari khutbah ini, jadilah bahwasanya kurban hari ini adalah kurban yang luar biasa yang kita mendekatkan diri kita kena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maratan thaniyatan ad'ukum jami'an hayya nashkuru ila Allah alladzi laqad akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa hiya ila siratil mustaqim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Penutup ayahanda, dengarkan simaklah akhir daripada khutbah ini sebelum kita berdoa. Kurban haji adalah bagaikan daripada pendekatan diri kepada Allah. Pemotongan hewan kurban hendaknya adanya mencampakkan sifat-sifat pemotongan, sifat-sifat basyariah hewan tadi. Andai kata tahun ini engkau belum mampu memotong sapi, belum mampu menyembelih kurban, sembelihlah, potonglah sifat-sifat keangkuhan kita, agar engkau tidak berjalan di atas bumi ini dengan sombong. La tamshi bil ardi marahan innaka la tahtul arda wa la tablughul jibala tula. Kau tak akan pernah bisa menembus bumi, kata Allah. Kau tak akan pernah bisa setinggi gunung. Apa gunanya engkau berjalan dengan sombong? Andai kata engkau tahun ini belum mampu melempar jumrah, gara-gara pandemi, gara-gara engkau belum mempunyai ongkos untuk berhaji, maka lemparlah sifat iri hati dan dengkimu sehingga engkau memandang tetangga pengurus masjid dengan kasih sayang. Andai kata engkau belum mampu bertawaf berkeliling Ka'bah tahun ini, pulang ke rumah berkelilinglah, berkunjung ke rumah sanak familimu, tetanggamu. Andai kata engkau belum mampu hilir mudik antara Safa dan Marwah tahun ini, pulanglah ke rumah, hilir mudiklah ke rumah ayah bundamu. Andai kata tahun ini engkau belum mampu memeluk Ka'bah, wahai saudaraku, pulang ke rumah, peluklah tubuh yang sudah rapuh di rumah itu. Peluk dan ciumlah mereka. Ada engkau belum mampu mencium dari Hajar Aswad pada tahun ini, pulang ke rumah, ciumlah, belailah tangan yang sudah keriput itu nanti siang. Tak tahu kita ini adalah ciuman terakhir kita kepada ayah bunda kita. Andai kata memang engkau belum mampu menyentuhkan tangan di Multazam Hijr Ismail,
belum mampu melambaikan tangan di dekat pusara Rasulullah, dekat karpet yang hijau, pulang ke rumah letakkan tanganmu di kaki ibu. Ilzam rijlu ummika falakal jannah. Urus telapak kaki ibumu, ada surga bagi. Siapapun hari kita ayah, kita rendah di sisi Allah. Ada tangan yang menunggu belahan itu, tapi dia malu untuk membelaimu karena dia ada menantu yang di rumah. Kepingin tubuh itu dipeluk oleh anak yang pernah dipeluk oleh anak yang besar-besar dan tua-tua dan sudah menjadi atuk sekarang. Carilah ridho orang tua, karena Allah ridho karena orang tua ridho. Allah marah karena orang tua marah. Merunduklah engkau sebagai merunduknya Ismail kepada ayah. Mintalah pulang ke rumah dibelainan. Karena tidak tahu kita tangan itu sudah dibungkus. Kita tidak tahu bahwasanya ini hari terakhir kita melihat wajahnya. Kita tidak tahu hari ini kita akan dibungkus atau diakah yang dibungkus hari ini. Malam tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih ayah bunda. Wahai dinda-dindaku, dengarkanlah. Malam tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang seharusnya kita peluk, kita cium hari ini sepulang daripada masjid ini, tapi tahu-tahunya di antara mereka ada yang sudah tiada. Ketika kita rindu kepada mereka, kepingin melihat memeluknya, tapi yang kita peluk hanya cuma tanah yang merah. Masih terbayang senyumannya di pelupuk mata. Masih terngiang suara-suaranya melambaikan, wahai anakku, wahai anak bujangku. Pulanglah ke rumah, peluklah dia, sayangilah dia, belajarlah santunnya sebagaimana santunnya Ismail kepada ayahandanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, kulluhum ajma'in ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, neraka yang mana yang pantas Kau masukkan kami ini ya Allah. Ketika air mata berurai di pipi ayah bunda kami karena perangai kami dulu ya Allah. Roh, bagi ayah bunda kami yang masih hidup hari ini, mohon Engkau panjangkan umurnya, sehatkan badannya Tuhan kami. Tidak tahu kami esok kami sudah melihat senyumannya terakhir ya Allah. Allahumma ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kami. Pagi hari ini kami mohon ampunan dosa-Mu ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, kami mohon ampunkan dosa itu ya Allah. Dosa yang pernah kami bermaksiat di depan-Mu, tidak satu pun manusia melihat kami bermaksiat. Mata penuh zina, tangan zina, kaki zina, malah kemaluan zina. Rob, andai kata Engkau buka hayat kami di atas dunia ini, kemana hendak kami cari ya Allah pagi hari ini? Dengan berkumpulnya ratusan orang pada hari ini ya Allah, mohon kabulkan salah satu doanya, lalu terpecikkan kepada kami ya Allah. Ampunkan dosa yang kami simpan dengan rapi. Tidak satu pun manusia melihat kami pernah bermaksiat, tapi Engkau basir, Engkau melihat, Engkau sami, Engkau mendengar kata-kata kami Tuhan ya Allah. Rob, andai kata hari ini adalah hari terakhir kami melihat senyuman ayah bunda kami, Rob, kami lelehkan air mata hari ini, membalas lelehan air matanya yang pernah kami sakiti dulu ya Allah. Tangan itu pernah membelai pipi ini dahulu, kini tangan itu sudah keriput ya Allah. Tangan itu pernah membelai kami, cuma tangan ini sudah dimakan tanah, dia sudah dikuburkan ya Allah. Ampunkan dosa kami duhai kami. Rob, pengurus anak ini sehatkan semuanya ya Allah. Panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka duhai kami. Ayah bunda yang hadir hari ini, jamaah semuanya ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, jauhkan dari pandemi ini ya Allah. Aparat kepolisian yang luar biasa menjaga kami, tabahkan mereka, kuatkan mereka ya Allah, berikan keberkahan amal yang mereka lakukan ya Allah. Ya Allah ya Karim, kepada mana kami tempat mengadu lagi ya Allah. Titipkan rasa rindu kami kepada Rasul-Mu, titipkan rasa rindu kepada ayah bunda kami ya Allah ya Karim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil
سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله